Apa namanya? Syarat yang harus dipenuhi oleh calon pendaftar seperti apa? Apakah jangan-jangan susah ini Ustaz? Barakallahu fikum. Betul. Allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan. Mata tastayqidu yaumal utlah astayqidu mubakkiran wa mata tastayqidu an. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan, satu pahala. Jadi menulis, kekuatan menulis. Jadi menulis itu memang luar biasa ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, ayah bunda pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, saat ini saya berada di depan gerbang SMPTQ dan SMATQ Fajri Bogor. Alhamdulillah, nanti insya Allah kita akan gerebek dalam tanda kutip, kita akan melihat-lihat bagaimana kegiatan siswa-siswa dan juga manajemen daripada SMP SMATQ Fajri Bogor ini. Dan ini kalau kita lihat akses untuk ke SMPTQ dan SMATQ Fajri ini sangat mudah ya, ayah bunda. Jadi kalau kita melihat ke sana ya, kita lihat ke sana ini langsung kelihatan jalan raya. Jalan raya Kapten Yusuf atau Jalan Raya Cimanglit. Ini dekat banget, ini gerbangnya satu gerbang dengan perumahan Kanara Grand Village ya. Alamatnya tepatnya itu masuknya itu Desa Kota Batu, kemudian kecamatannya masuk Ciomas, walaupun ini sangat berdempetan dengan Kecamatan Taman Sari gitu ya. Jadi ini Ciomas bagian berbatasan dengan Taman Sari gitu ya. Tepatnya dekat dengan Kampung Cimanglit Bogor. Nah ini kalau dari Bogor kota berarti arahnya ke arah Ciapus, tapi masih jauh dari Ciapus ya. Jadi mudah sekali kalau mau naik angkot, tinggal turun di situ, naik Gojek juga gampang, naik motor juga mudah ya. Bahkan jalan kaki juga aksesnya enak, mudah. Baik, ayah bunda, kita akan masuk. Oke. Baik, ayah bunda, ini ternyata lagi sedang olahraga karate. Oh, ini ada Sensei Anwar, dan ini dari teman-teman ini kalau nggak salah ini yang SMA. Oh iya. Nah, ini salah satu olahraga yang ada di SMATQ Fajri Bogor ini, karate. Oke, baik teman-teman, kita masuk. Nah, kalau kita lihat berarti sekilas kita langsung masuk. Ini ada lapangan, bisa main futsal, bisa basket gitu ya. Artinya sarana olahraga insya Allah tercukupi gitu ya. Dan ini kelas-kelas. Lihat ada, ini proyeksinya masih bisa ke atas lagi. Jadi untuk sementara masih cukup untuk masing-masing satu rombel. Jadi ada 2 lantai, ya, lantai bawah, lantai atas, dan insya Allah nanti bisa naik lagi, mungkin barangkali 1 atau 2 lantai lagi ke atas. Ini kita mohon doanya, mudah-mudahan terus bisa berlanjut. Oke. Ini terdengar sayup-sayup siswa sedang tahfidz surat Al-Buruj ya. Oke, kita mau masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, sehat, ini ada Ustaz Iqbal Damang. Ustaz ini Ustaz Iqbal, Kepala Sekolah SMP SMATQ Fajri, dan ini Ustadz Ahmad Jamaluddin LC. Ini pembimbing guru Al-Quran dan guru PAI ya, guru dunia bahasa Arab, Masya Allah. Barakallahu Ustaz. Kita mau lihat-lihat ya Ustaz ya, boleh ya? Oke. Sekarang lagi jam duha, Ustaz, anak-anak. Jam duha. Oh ya, nggak apa-apa. Berarti kita ke mana dulu nih? Silakan. Oh, berarti pada 2 semua di kelas lagi kosong? Ya, ada yang memang belajar, ada yang sebagian duha. Oh iya. Oke, baik, kita lihat yang duha dulu ya, Ustaz. Oke, baik, kita berarti kalau ini lantai bawah, ini sebentar, Ustaz Rahmat, ini kantor guru, ya, kemudian
Nah, di sini kebetulan karena kosong bisa dimanfaatkan untuk olahraga ya, pingpong ya. Dan di sebelah sana berarti kelas-kelas Ustaz ya. Ini ruang tamu ya. Ini ruang tamu, kemudian ini juga ini kelas. Ini Kelas ruang guru yang orang guru. Oh ya, ini guru SMA, ini SMP, baik. Karena kan kita ada 2 tingkat ya. Oh ya, ini ruang kelas ya. Oke, kita ke atas dulu. والتقى نور على مر الزمان تألقا Teman-teman, pemirsa, kita melihat-lihat luar biasa. Ini Ustaz Iqbal, ini baru selesai sholat duha ya? Ya, selesai sholat iya. duha. Jadi bisa diceritakan atau dijelaskan mungkin untuk kegiatan Jadi mereka setelah ada pembelajaran, baik itu pembelajaran tafsir, khatmul Quran, kemudian pelajaran yang lainnya, kita juga setiap harinya ada sholat duha. Di antara keunggulan kita ada sholat duha. Anak-anak dibiasakan sholat duha, kemudian masih ada jeda waktu, ini kita manfaatkan untuk murojaah. Oh gitu. ya, jadi memang mereka murojaah bareng-bareng nih. murojaah bareng-bareng itu. Oke, Mat. Nah, ayah bunda ini putra-putra dari ayah bunda sedang murojaah semuanya, luar biasa. Ini mereka membacakan surat Al-Ghasyiyah. ترقرقا هذه صفات الحافظين كتابه حقا فكن بصفاتهم متخلقا يا حافظ القرآن رتل آيه فالكل أنصت Ayah bunda pemirsa, alhamdulillah sekarang saya bersama Ustadz Iqbal. Beliau adalah Ustadz Iqbal Hermawan SPDI, dan beliau sebagai kepala sekolah dari mudir ya, khususnya mudir umum dari SMP dan SMA TK Fajri Bogor ini. Alhamdulillah, kabar sehat Ustaz? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah sehat ya. Senang bisa ketemu Ustaz. Ustaz, ini saya minta waktu ya. Siap, Ustaz. Mungkin Ahlan. sebentar ini, dan mohon maaf ini anak-anakku sekalian, nggak apa-apa ya diganggu sebentar. Tadi lagi, masya Allah, lagi semangat murojaah ya. Luar biasa. Mudah-mudahan ini juga bagian dari konten yang bermanfaat untuk untuk kaum muslimin semuanya, khususnya untuk calon-calon siswa baru di SMP TK dan SMA TK Fajri ya. Karena kontennya insya Allah sebagai motivasi buat mereka, supaya mereka bisa sekolah seperti kalian, bisa menjadi penghafal Al-Quran, bisa belajar agama, dan belajar pelajaran-pelajaran yang lainnya. Ustaz, ini STQ M ataupun A Fajri ini kan sekolah tafidz ya? Tapi ini tidak mondok Ustaz ya? Alhamdulillah Ustaz Anas dan juga pemirsa. Jadi memang alhamdulillah kami ini adalah sekolah tafidz Quran setingkat SMP dan SMA, full day school Ustaz. Full day, yang berada di Ciomas ya, perbatasan dengan Sukamantri. Alhamdulillah. Dan ini memang tidak mondok. Tidak mondok ya. Ini mungkin menjadi solusi bagi para ayah bunda yang ingin menyekolahkan putranya. Mungkin belum siap untuk mondok gitu ya, seperti itu, dan bisa untuk dan ingin tetap menghafal Al-Quran seperti itu, dan ini mudah-mudahan menjadi solusi. Dan kasus seperti ini banyak Ustaz ya. Jadi ada anak ataupun orang tua memang nggak mondok dulu deh, nah, tapi tetap bisa sekolah Islami ya, di SMP Islami ataupun SMA Islami, dan tetap bisa menghafal Al-Quran. Iya, tetap bisa. Alhamdulillah kita udah ada 2 orang yang 30 juz alhamdulillah Ustaz. Masya Allah, luar biasa. Jadi Ananda Muhammad Naib dan juga Ananda Muhammad Yusuf, alhamdulillah. Muhammad semua nih, luar biasa. Sekarang ada di sini nggak anaknya? Apalagi Ananda Muhammad Yusuf ada. Muhammad Yusuf? Mana Muhammad Yusuf? Oh ya. Baik, Ustaz Iqbal. Sebelum kita minta dari salah satu perwakilan dari santri atau siswa untuk baca Al-Quran, atau untuk muhadasah percakapan, ataupun untuk baca hadis, Ustaz, ini kan SMP TK Fajri ini sudah buka pendaftaran Ustaz ya. Mungkin untuk pendaftaran ini, mungkin syaratnya kalau udah buka kan berarti udah mulai ya, dan mungkin udah ada yang masuk gitu ya. Mungkin syaratnya ataupun
syarat yang harus dipenuhi oleh calon pendaftar seperti apa? Apakah jangan-jangan susah ini Ustaz? Barakallahu fikum. Betul. Pemirsa ayah bunda dimanapun berada dan Ustaz Anas dan juga adikku, bahwa memang kami ya dari SMPTQ dan SMATQ alhamdulillah sudah membuka PPDB untuk tahun ajaran 2005-2006. Dan SMPTQ alhamdulillah sudah ada 8 orang pendaftar. Alhamdulillah dari kuota 34 Ustaz. Dan juga untuk SMA alhamdulillah sudah ada 5 pendaftar dari kuota 34. Untuk syarat memang kita tidak terlalu sulit Ustaz. Alhamdulillah ya, minimal sekali bisa membaca Al-Qur'an Ustaz. Ya, syaratnya kenapa? Karena kita akan nanti interaksi dengan Al-Qur'an. Banyak interaksi dengan Al-Qur'an. Tapi gini Ustaz, kalau misalkan kan justru dari orang tua siswa justru mau sekolah di di SMPTQ Fajri ini, sekolah Al-Qur'an katakanlah ya. Kan biar bisa baca Al-Qur'an. Anak saya misalkan nih. Ini belum lancar Ustaz, tapi ya kalau huruf hijaiyah kenal lah gitu. Itu bisa nggak kalau seperti itu? Bisa insya Allah. Bisa, tetap bisa ya. Karena memang satu semester kita itu belajar belum langsung menghafal. Oh, satu semester itu belajar tajwid terlebih dahulu. Tajwid? Iya. Bukunya metode Imam Syafi'i. Berarti belajar kaidah-kaidah baca Al-Qur'an. Kaidah-kaidah baca Al-Qur'an. Jadi meskipun memang belum lancar sekali, kita insya Allah tetap terima dan belajar di sini seperti itu. Jadi di satu semester langsung belum menghafal. Oke, baik. Berarti ada pengalaman nggak Ustaz? Kalau misalkan ada dari siswa-siswa ini dulunya pas masuk ke sini, dia memang benar-benar nggak bisa baca Quran atau baru mengenal mungkin huruf hijaiyah tapi baca Al-Qur'an masih iqra katakan. Ada pengalaman. Ada pengalaman kami lulusan angkatan pertama. Ya, itu ada Ananda Fulan. Beliau masuk iqra 3. Tapi semangat sampai lulus sekitar 4 juz, Masya Allah. Itu dari iqra 3. Dari iqra 3 dari nggak bisa baca Quran sampai 4 juz hafal. Sampai 4 juz hafal. Dan bacaannya bagus tentunya. Bacaannya alhamdulillah. Jadi memang ketika anak itu niat dan alhamdulillah gurunya yang mendukung, insyaallah bisa seperti itu. Oke, baik. Dari sini ada yang begitu nggak? Ada nggak? Kebanyakan alhamdulillah rata-rata udah bisa. Cukup lah untuk bisa membaca seperti itu. Oke, artinya berarti bisa langsung tinggal perbaikan tahsinnya sedikit, kemudian langsung menghafal. Dan kalau begitu berarti anak-anak yang angkatan ini berarti harusnya lebih banyak hafalannya gitu ya, harusnya. Memang dari segi target kami memang tidak memberatkan Ustaz. Oh iya, berapa targetnya? Target untuk SMP alhamdulillah untuk tahun ini dan akan depan itu 6 juz Ustaz. 6 juz. Ya, untuk SMA-nya 14 juz seperti itu. 6 juz itu untuk 3 tahun lumayan ya Ustaz ya. Tapi pencapaian yang bagus ya. Pencapaian luar biasa. Kenapa? Karena memang kita tidak hanya fokus tahfidz. Ada pelajaran agama Islamnya PAI, ada juga bahasa Arabnya, ada juga akhlak dan lain sebagainya, sirah dan sebagainya. Karena memang kita tidak fokus hanya di tahfidz seperti itu. Oke Ustaz, supaya menarik nih. Siapa di antara teman-teman atau anak-anakku nih siswa ini kelas berapa aja Ustaz? Ini semua level, semua kelas? Ya, kecuali ada yang memang jam karate olahraga. Oke. Ada nggak yang siap baca Al-Qur'an? Mungkin beberapa ayat. Ananda Fajran, silakan. Fadal. Ayah bunda, kita mau kenalan dulu nih sama salah satu siswa SMP ya. SMPTQ Fajri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Namanya siapa? Namanya Fajran. Fajran Zain. Ya. Saya baca di sini. Namanya Fajran Zain. Oke, panggilannya Fajran. Ya. Fajran asal dari mana? Dari Bogor. Bogor, di mana? Di Batu Tulis. Batu Tulis. Oh, di Batu Tulis berarti sebelah sana ya. Oke. Batu Tulis nggak jauh ya dari sini ya. Alhamdulillah. Baik, sekarang kelas 9. Kelas 9. Oh, luar biasa nih. Ganteng, udah tingginya udah hampir sama saya ketinggian dia. Baik, ayah bunda. Hafalan berapa? Oh ya, 10 juz. Wih, luar biasa ini mah. Luar biasa. Yang targetnya tadi 6 dapat 10. Wah, ini kita nggak ada batasi. Itu memang iya. Tapi memang kalau lebih banyak lebih bagus pastinya kan. Target minimal 6 juz. Oke. Ananda Fajran mau baca surat apa? Surat Ar-Rahman. Surat Ar-Rahman. Oke, silakan di podium biar lebih khusyuk ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insana 'allamahul bayan. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر
والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. Oke, Masya Allah Ayah Bunda, luar biasa tadi sudah dibacakan surat Ar-Rahman. Ini enak ya bacaannya, merdu, Masya Allah luar biasa. Dan kalau setingkat SMP itu udah bagus banget bacaannya, luar biasa. Insya Allah mudah-mudahan jadi hafidz Quran ya, sampai 30 juz, dan mudah-mudahan ya minimal kalau di kampungnya bisa jadi imam masjid nanti, bahkan kalau bisa terus belajar sampai tingkat-tingkat level-level berikutnya bisa jadi ustadz, bisa jadi ulama ustadz ya. Amin, amin. Baik Ustadz, kemudian setelah tampil Al-Quran, mungkin barangkali ada yang mau tampil muhadasah, ada bahasa Arab, ada pelajaran? Alhamdulillah ya, kumpulan kami selain Al-Quran ini ada bahasa Arab. Alhamdulillah ya. Jadi mohon mungkin ada perwakilan ya, Ananda siapa? Isa dan juga Ananda Anas. Ada? Ya, silakan. Anas sama namanya sama saya ini. Oke, baik Ayah Bunda, tadi alhamdulillah sudah kita saksikan penampilan dari Ananda Fajran, dan dia sudah membacakan surat Ar-Rahman untuk kita. Dan sekarang kita akan lihat bagaimana penampilan dari peserta yang lain atau dari santri yang lain ya, untuk muhadasah, percakapan bahasa Arab ya. Ini di samping kanan saya, siapa namanya? Isa, namanya Isa. Isa saja? Isa Ibnu Abdillah. Isa Ibnu Abdillah. Oke, yang ini namanya? Anas Mas'ud. Anas Mas'ud. Nah, kalau saya Anas Abdillah. Oke, silakan. Ya. Kita akan lihat percakapannya. Oke, mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ismi Isa. ما اسمك؟ اسمي أنس. كيف حالك؟ بخير والحمد لله. وكيف حالك أنت؟ بخير والحمد لله. متى تستيقظ يوم العطلة؟ أستيقظ مبكرا. ومتى تستيقظ أنت؟ أستيقظ متأخرا. ماذا تفعل في الصباح؟ أشاهد التلفاز. وماذا تفعل أنت؟ أقرأ صحيفة أو كتابا. أين تصلي الجمعة؟ أصلي الجمعة في المسجد الكبير. وأين تصلي أنت؟ أصلي في المسجد الكبير أيضا. Oke, baik Ayah Bunda, saya masuk lagi ke tengah-tengah nih. Kita mau obrolan dulu sebentar ya dengan santri-santri STQ Fajri ini. Ini Isa. Ya Isa. Isa kelas berapa sekarang? Kelas 9, Ustaz. Kelas 9. Oke, berarti udah mau lulus ya. Gimana untuk menurut antum sekolah di STQ Fajri Putra ini seperti apa? Antum betah nggak? Betah. Alhamdulillah deh. Betah ya? Betah, kenapa bisa betah di sini? Karena bisa mempunyai teman yang baik-baik daripada di sekolah luar, bisa menghafal Al-Quran lebih fokus. Ya. Bisa teman-teman baik-baik ya. Baik, kemudian bisa hafal Al-Quran ya. Selain hafal Al-Quran yang didapat apa? Ada pelajaran apa aja? Ana pernah belajar bahasa Arab juga, menghafal hadis juga. Menghafal hadis. Oke. Berarti antum betah ya sini ya. Oke, luar biasa ya Bunda. Kemudian ini Anas nih. Anas, antum kelas berapa? Kelas 9 juga. 9 ya. Kelas 9 juga. Berarti udah mau 3 tahun di sini dong. Ya. Antum gimana perasaan antum di sini betah? Alhamdulillah betah. Betah. Pakai banget nggak? Banget. Betah banget ya. Anas selain hafal Al-Quran, bahasa Arab, antum di sini belajar apa aja? Belajar kosakata bahasa Arab juga, percakapan bahasa Arab, dan belajar adab-adab Islam juga. Adab-adab Islami, berarti bahasa Arab jelas tadi, bahasa Arab, percakapan, kosakata, adab-adab Islami. Kemudian kalau materi kayak akidah, fikih, kemudian ya semacam itu gitu, ada? Ada, Ustaz. Pelajarin? Ya. Dari kelas 1? Ya, dari kelas 1. Oke. Nah ini, jadi Ayah Bunda luar biasa, berarti lengkap. Kalau selain pelajaran materi agama Islam, ada materi-materi yang lain nggak, yang materi umum? Ada, Ustaz. Materi umum seperti? MTK, IPA, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris. Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris. Berarti ada semua, dapat semua?
Dan itu cukup. 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 Oke, luar biasa. Jadi ayah bunda, berarti kalau sekolah di SMP TQ Fajri ini nggak khawatir takut ketinggalan pelajaran umum gitu ya? Ya, karena semuanya ada lengkap. Baik, oke. Terima kasih ini untuk Isa dan Anas. Ayah bunda pemirsa, alhamdulillah tadi sebagian dari penampilan santri ataupun siswa SMP TQ Fajri ini luar biasa gitu ya. Mulai baca Al-Quran, kemudian muhadzatsah bahasa Arab, dan testimoni dari mereka ternyata betah. Dan katanya faktor yang membuat dia betah itu temennya baik-baik gitu ya. Jadi Ustadz di sini yang dikhawatirkan biasa kalau orang tua itu kan anak-anaknya sekolah ya, balik ke sekolah full day gitu ya. Bahkan pesantren pun sama, ada kekhawatiran tentang bullying Ustadz, ataupun ya perundungan atau mungkin berantem lah antar teman. Itu kalau di STQ Fajri gimana? Itu apakah terjadi gitu ya, atau sering terjadi, atau enggak ada sama sekali gitu dalam tanda kutip ya? Ayah bunda yang kami hormati, pemirsa dan saudara yang kami hormati, bahwa alhamdulillah di SMP TQ Fajri ini selain pengawasan dari guru-guru, di sini alhamdulillah juga full dari CCTV, alhamdulillah. Jadi pengawasan meskipun kita tidak pondok, alhamdulillah siswa kami diawasi oleh CCTV juga seperti itu. Jadi kalau ada hal-hal yang memang tidak kita inginkan, kita langsung bisa bergerak cepat. Langsung terpantau gitu ya? Iya, terpantau. Jadi pengawasannya bukan hanya guru-guru. Iya. Jadi alhamdulillah ada bantuan juga dari CCTV. Alat wasilah lah untuk kita. Guru mengawasi, CCTV juga memantau. Memantau. Artinya di monitor CCTV juga kelihatan oleh manajemen guru di kantornya. Itu. Jadi anak-anak tidak bisa berbuat yang tidak seperti itu. Jadi otomatis mereka akan terawasi kalau merasa diawasi pasti anak-anak nggak akan macam-macam dong gitu ya. Nggak berani dong untuk berebut-rebut walaupun di pojokan kelihatan. Kemudian apalagi merokok gitu kan. Apalagi nonton HP gitu kan. Dan HP kita tidak perbolehkan saja. Sama sekali. Wah, jadi dan itu pun bagi siswa yang membutuhkan saja, dan itu dititip di wali kelasnya. Gitu. Jadi anak-anak fokus belajar. Fokus belajar. Jadi nggak ada pegang HP nih. Nggak ada. Ada yang pegang HP nggak sekarang? Nggak ada. Di kantongnya? Kalau duit ada nggak? Duit. Nggak ada. Mau? Karena kan anak-anak ini ujiannya sekarang ya HP ini ya. Jadi kita tidak perkenankan untuk HP. Iya, sebab HP pasti merusak konsentrasi belajar gitu ya. Jadi ini bagus banget ini ayah bunda di SMP TQ Fajri ini nggak boleh pegang HP sama sekali. Artinya anak-anak fokus untuk belajar ya. Paling kalau misalkan yang membutuhkan HP kayak untuk keperluan naik ojek gitu ya. Itu paling pas berangkat sama pulang gitu. Seperti itu. Jadi selama di sekolah itu HP itu dititipkan di wali kelas masing-masing. Di wali kelas, di manajemennya. Oke, luar biasa. Masih ada yang mau tampil nggak? Masih ada nggak yang mau tampil? Ada yang mau baca hadis nggak? Kalau nggak ada, ditunjuk nih. Siswa hebat angkat tangan. Hamzah. SMA mungkin Hamzah? Boleh Hamzah. SMA. Oke, baik. Ayah bunda, sekarang di samping anak itu ada namanya Hamzah Ali. Hamzah Ali seragamnya agak beda dengan yang tadi. Hamzah Ali berarti ini tingkat SMA kelas 12 sekarang tahun. Kelas 12. Pantesan suaranya udah berarti udah mau lulus ya. Kayak kan suara saya jadi ikut gede gitu kan. Hamzah mau lulus berarti udah mau kuliah ya. Oke, berarti di sini sebelum di sini di mana? Sebelum di sini SMP di Mahat Imam Syafi'i di Dramaga. Oh, di Pondok Pesantren Imam Syafi'i Dramaga. Kemudian lanjutnya ke sini SMA-nya. Yang full day. Oke, baik. Berarti kelas 12 juga di sini, SMA sudah mau 3 tahun. Yang mau selesai. Sekarang Hamzah mau nyampain apa nih? Hadis atau tafsir? Menyampaikan kultum singkat deh tentang kultum. Oke. Silakan di podium, di mimbar oleh. Oke, ya bunda, kita saksikan kultum tausiah singkat dari Hamzah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulah ba'da. Amma ba'd. Pada kultum singkat kali ini
saya akan membawakan tema tentang keutamaan membaca Al-Quran. Nabi SAW bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah, wal hasanatu bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun." Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan, satu pahala, dan satu pahala itu akan menjadi 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Dari hadis tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa membaca Al-Quran akan mendatangkan begitu banyak kebaikan kepada kita. Bayangkan saja, apabila kita hanya membaca alif lam mim, maka total kita sudah mendapatkan 30 kebaikan. Maka bayangkan bagaimana jika kita membaca satu halaman dari Al-Quran, atau bahkan satu juz, atau bahkan kita mengkhatamkan Al-Quran, maka tentu akan banyak kebaikan yang mengalir kepada kita. Maka dari itu, marilah kita perbanyak membaca Al-Quran agar banyak kebaikan yang kita dapatkan. Kurang lebihnya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, cukup. Oke, baik ayah bunda, ini luar biasa. Tausiah singkat tapi sangat mengena ya. Jadi ya, artinya tadi kalau kita simak ya, sedikit tapi Masya Allah luar biasa, dalam banget. Kalau kita simak kemudian kita terapkan, kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, baca Al-Quran pahalanya itu luar biasa gitu ya. Kalau satu huruf saja di 10 kebaikan gitu kan. Kalau satu lembar udah berapa huruf, ya mungkin antum aja nggak pernah sempat ngitung. Pernah nggak sempat ngitung satu lembar atau satu halaman aja berapa huruf? Ya mungkin Ustadz Iqbal pernah waktu itu hitung-hitungan gitu ya. Dan itu ternyata luar biasa gitu. Dan itu di SMA Taqi Fajri, setiap hari ada khatam Al-Quran ya, selain juga menghafalnya. Ini berarti luar biasa. Ayah bunda, berarti putra-putra ayah bunda kalau sudah ya akrab dengan Al-Quran, maka otomatis insya Allah akan menjadi anak-anak yang soleh. Ya betul? Amin. Amin. Kalau jadi anak soleh berarti ini kebanggaan ayah bunda semuanya. Oke, terima kasih Hamzah atas tausiahnya, mengingatkan kita semua untuk berbanyak baca Al-Quran supaya semakin banyak pahala yang kita dapatkan. Oke, untuk sementara anak-anakku, ya kebersamaan kita antum dengan Pak Anas sampai di sini. Ya, terima kasih atas waktunya dan mohon maaf sedikit mengganggu antum. Ya, mudah-mudahan ini bagian dari kebaikan yang bisa kita petik pahalanya. Amin. Nanti kita akan lanjutkan obrolan saya dengan Ustadz Iqbal. Pemirsa ya bunda, ini ada yang lagi main pingpong. Oh, Sahal bisa nggak mainnya? Coba sini saya yang main nih. Nah, nih kebetulan saya hobinya main pingpong nih pemirsa. Ini Sahal, jangan kemana-mana. الصالحات وللمكارم والتقى هذا كتاب الله أعذب منهل. Alhamdulillah ayah bunda, kita lanjutkan obrolan kita. Kalau tadi kita sudah keliling-keliling melihat bagaimana kegiatan siswa ya, SMP dan SMA. Bahkan di antara mereka sudah tampil ya Ustadz ya, untuk baca Al-Quran, kemudian muhadasah bahasa Arab, dan juga ada yang kultum ataupun tausiah singkat. Ini luar biasa dari SMP dan SMA Taqi Fajri. Ustadz, ini kita lanjutkan obrolan kita di ruang tamu nih. Alhamdulillah kita sekarang berada di ruang tamu, dan tentunya obrolan kita nggak jauh dari penerimaan santri baru atau siswa baru ya Ustadz ya. Sebab ini memang ujung tombak daripada keberlangsungan sekolah-sekolah di semua sekolah begitu gitu ya. Nah artinya Ustadz, kalau misalkan ada calon orang tua siswa mau menyekolahkan di sekolah ini Taqi Fajri baik SMA atau SMA gitu ya, kadang-kadang ada kekhawatiran khususnya untuk masalah pengajaran ataupun materi mungkin atau apa-apa yang diajarkan di sekolah ini Ustadz. Nah ini supaya meyakinkan orang tua bahwa yang diajarkan ini benar, ini di Taqi Fajri ini akidah ataupun manhaj dan juga fikihnya itu yang diajarkan
apakah ini fikih juga yang apa namanya, yang mutabar atau yang sudah masyhur, yang memang biasa diterima oleh kaum muslimin, atau jangan-jangan ada fikih yang baru, ada aliran yang baru itu, bisa dijelaskan ya. Barakallahu teman saya Bunda dimanapun berada, alhamdulillah kami dari STQ Fajri setingkat SMP dan SMA, SMP TQ dan SMA TQ Fajri Putra, alhamdulillah kami memadukan antara kurikulum diniyah dan kurikulum kediknasan. Dan kurikulum diniyah alhamdulillah yang kami ajarkan adalah insyaallah bermanhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu yang pertama itu yang memang kami pilih sebagai pedoman kehidupan. Memang ini adalah manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian alhamdulillah pelajaran-pelajaran yang lain yang mendukung itu, seperti dalam PAI itu ada apa namanya, semisal tambahan-tambahan yang untuk menguatkan sang anak gitu. Jadi akidah Ahlussunnah wal Jamaah di situ ada misalkan poin-poin, kemudian di situ ada soal-soal yang menguatkan mereka. Ini salah satu metode. Dan kita juga metode ada juga menulis gitu ya. Jadi akidah atau manhaj Ahlussunnah wal Jamaah dengan metode menulis juga anak. Jadi anak-anak menulis materi yang diajarkan untuk menguatkan tulisan juga. Jadi ada yang memang fokus baca, ada yang menulis. Jadi intinya yang diajarkan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan tentunya fikih yang mutabar insyaallah. Ya, Masya Allah. Jadi nggak ada kekhawatiran dong untuk ayah bunda gitu ya. Jadi yang diajarkan adalah manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, atau kalau bahasa umumnya akidah lah gitu ya. Mungkin bahasa awam mungkin manhaj itu apaan sih, mungkin nggak tahu nih. Jadi manhaj itu kan metode ya maksudnya. Metode ataupun cara beragama, menjalankan agama Islam. Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah ya memang itu masyhur di Indonesia juga. Mayoritas insya Allah ya Ahlus Sunnah wal Jamaah gitu ya. Walaupun memang harus didetailkan apakah Ahlus Sunnah wal Jamaah dia real benar-benar atau hanya pengakuan gitu ya. Dan tentunya di STQ Fajri ini Ahlus Sunnah wal Jamaah real gitu ya. Real. Artinya cara beragamanya atau pengajaran kepada siswanya itu memang ajaran-ajaran agama yang sesuai dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Fikihnya pun begitu ya. Jadi fikih yang memang sudah masyhur gitu, bukan fikih yang aneh gitu. Nanti jangan-jangan anak saya sekolah di STQ ini pulang-pulang aneh gitu kan. Enggak ya Ustaz ya. Oke, baik. Dan tadi Ustaz menyinggung ada metode belajar di STQ Fajri itu menulis gitu ya. Menulis. Oh, menulis. Jadi memang menulis itu bukan karena pelajaran kosong, gurunya nggak ada, disuruh menulis. Memang salah satu metode kami memang anak-anak ada jam khusus gitu ya. Jam khusus JP khusus. Ya, JP khusus ya untuk menulis. Menulis pelajaran yang dia sedang ampuh gitu ya. Dia pelajari. Iya, sedang dia pelajari gitu. Salah satu tujuannya memang karena memang kekuatan penuntut ilmu itu ada di dua ya. Salah satunya itu membaca dan menulis. Seperti itu. Dan memang mungkin 1 hari 2 hari mungkin terasa lelah. Mudah-mudahan ya selama 3 tahun di sini di tempat sudah terbiasa. Dan para ulama kalau kita kaji memang karyanya sangat luar biasa. Untuk tulisan-tulisan sebuah karya dan sebagainya. Dan itu dimulai dari sebuah tulisan. Seperti itu. Jadi menulis, kekuatan menulis. Jadi menulis itu memang luar biasa ya. Kalau jadi orang kalau nulis itu otomatis dia baca, otomatis baca dan nulis itu jadi semakin kuat melekat. Oke, Ustaz Iqbal, ini kan tadi sudah sedikit banyak kita obrolkan sambil berjalan, sambil bahkan sambil bertemu dengan siswa, ya artinya gambarannya sudah kelihatan lah gitu ya ayah bunda gitu. Nah kemudian kalau untuk biaya masuk di SMP ataupun SMA-nya seperti apa Ustaz? Bisa dijelaskan? Insyaallah. Ayah bunda yang memiliki putra setingkat SMP ya, mau masuk kelas SMP 6 mau masuk SMP dan kelas 3 SMP mau masuk ke SMA. Alhamdulillah terbuka secara lebar ya, secara luas kepada kami ya SMP TQ dan SMA TQ Fajri. Dan biayanya tidak terlalu mahal Ustaz. Berapa saya mendengar sebelum saya bongkar ini nih ya. Di sekolah samping tetangga, atau saya nggak sebutkan namanya itu
sampai biaya masuknya 30 juta. Oh. Biaya masuk 30 juta sama full day. Sama full day. Iya, iya. Dan untuk SPP bulanannya 1.200.000. Wow, itu mahal. Itu saya tahu dari tetangga yang sekolah di situ. Iya, yang menceritakan kepada saya bahwa biaya masuk 30 juta dan juga untuk tiap bulannya 1.200.000. Padahal kualitas mah belum tentu ya. Belum tentu. Jadi tentu. masih bagus. Ya, artinya kami menceritakan biar tidak kaget dengan bayaran kami, ternyata ada yang jauh lebih mahal seperti itu. Dan itu sama-sama full day. Jadi kalau kita bandingkan dengan boarding tentu tidak ideal. Ya, kita bandingkan sama-sama full day sekolahnya. Jadi saya nggak sebutkan namanya ya seperti Kemudian di kami alhamdulillah baik SMP maupun SMA sekitar 6 juta saja 6 juta saja dibanding 30 juta. Iya, dibanding 30 juta sangat jauh. Dan SPP-nya per bulannya 500 saja seperti 500.000. Kalau di luaran tadi sampai 1.200.000, kita 500.000 saja. Jadi uang masuk, uang pangkal sekitar 6 jutaan. 6 juta. Kemudian nanti SPP bulanan 500. Iya, 500. Bahkan itu yang 6 juta itu bisa dicicil. Oh iya, tadi mau Anda tanyakan itu. Bisa dicicil. Bisa. Nah, selama 3 tahun berjalan. 3 tahun. Masya Allah, ini kan kemudahan. Tapi kalau misalkan tahun pertama sudah lunas ya alhamdulillah. Gitu kan. 6 juta bisa dicicil, artinya di tahun pertama boleh dong bayar 2 juta dulu. Boleh. Bisa masuk ya? Bisa masuk. Nah, ini tahun kedua 2 juta dan terakhir kemudian tahun ketiga 2 juta. Walaupun di setiap kenaikan biasanya ada daftar ulang. Itu selain daftar ulang juga nyicil, kalau mau nyicil ini. Jadi kalau lebih bagus memang lunas di awal. Di awal gitu. Jadi kalau misalkan ada keluasan risiko kenapa harus ditunda gitu Ini luar biasa, dan ini kalau kita bandingkan dengan sekolah-sekolah yang lain memang ini cukup murah ya. Dan memang ini anak rasa mungkin ini subsidi ya. Artinya sebagian itu beasiswa, sebab kadang bayaran yang segitu kadang tidak menutupi operasional sekolah ya saja. Dan alhamdulillah ini dari yayasan mungkin ada beasiswa sebagiannya. Dan ayah bunda ini kesempatan nih di sekolah SMP Taqi Fajri. Tadi Ustadz Iqbal bilang ini di Ciomas. Nanti kalau di Google mungkin bisa dilihat ya. Mungkin barangkali ada mapnya gitu ya. Juga bisa dibuka webnya pesantrenalhuda.com. Di pesantrenalhuda.com nanti di sana juga ada. Pokoknya ada kontak yang bisa dihubungin. Insya Allah nanti bisa terhubung sama. Dan nanti, ini sekalian ya Ustadz Iqbal, harapan ke ayah bunda pemirsa untuk Taqi Fajri seperti apa harapannya? Barakallahu fikum. Alhamdulillah, harapannya kepada ayah bunda semuanya ya. Mudah-mudahan bisa menyekolahkan di sekolah kami dengan alhamdulillah berbagai program-program keunggulan, terutama memang banyaknya jam bersama Al-Qur'an tidak dipungkiri bahwa kalam atau perkataan yang paling mulia adalah Al-Qur'an. Kalamullah Azza wa Jalla. Bagaimana kita tidak senang ketika anak kita dekat dengan Al-Qur'an. Saya cerita sedikit Ustaz Anas ya. Sempat saya mengobrol dengan seseorang guru di luar, guru di luar itu sampai sekarang tingkat kasus-kasus ya, sampai tawurannya, tawuran sampai ada yang kebacok gitu ya. Itu guru beliau sendiri yang bercerita. Saya kemudian ada yang pacaran di kelas dan alhamdulillah kami jauh dari itu. Alhamdulillah. Jadi terpisah antara laki dan perempuan. Jadi insyaallah tidak ada yang di sini namanya pacaran. Kecuali kalau di luar itu udah tanggung jawab orang tua gitu. Dan pastinya dididik juga dong. Artinya. Dan di sini khusus putra ya. Khusus putra. Nah, ini kan salah satu keunggulan karena memang jarang sekali ada sekolah yang memang mengkhususkan untuk putra dan mengkhususkan untuk putri gitu seperti itu. Karena dan guru-gurunya semua putra gitu seperti itu. Kalau kalau nomor yang bisa dihubungin nih Ustaz. Ini alhamdulillah silahkan ayah bunda bisa kontak 0812 2543 2361 ya. Sekali lagi kami ulangi 0812 2543 dan 2361. Itu langsung ke panitia kami, admin kami seperti itu. Jadi langsung segera insyaallah kami respon insyaallah. Insyaallah. Ya baik ayah bunda. Ustadz Iqbal ini terima kasih atas waktunya. Mohon maaf sudah mengganggu ya aktivitasnya. Mudah-mudahan tayangan ini bisa bermanfaat, sedikit memberikan gambaran bagaimana Taqi Fajri Putra. Walaupun banyak hal yang tidak bisa kita liput seperti KBM, mungkin sedang belajar bahasa Arab, sedang belajar ma'ani Quran dan lain-lain gitu ya. Dan KBM-nya juga saya belum menyampaikan lupa ya. Jadi kami Senin sampai Sabtu dan Sabtu hanya setengah hari gitu. Jadi anak-anak itu nggak jenuh sampai full. Sabtu setengah hari dan Minggu libur.
Ahad libur ya, karena dan tanggal merah hari besar hari ya, alhamdulillah tanggal hari besar. Hari-hari nasional Ya, libur ya. nasional libur. Walaupun sebagian ada yang tetap masuk, sebagian lagi libur. Ya. Oke, Ustaz Iqbal, terima kasih atas waktunya. Ahlan, Barakallahu fikum. Sama-sama, Semoga PPDB-nya lancar ya. Amin, Ustaz. Ya. Full kuota insya Allah. Amin, Dan amin, ini amin. masih panjang ya perjalanan. Amin, Dan tadi sudah sebagian sudah mendaftar dan ayah bunda jangan lupa segera daftar, jangan Ya. sampai kepenuhan. Iya. Baik, kita tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.